min akhiri. Ayo kat iban jibik, labu guru bukan bik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memandu acara Silatnas pada sore hari ini dengan tema menjaga tradisi, membangun generasi. Untuk mengawali acara Silatnas ini, kami mohon izin kepada segenap Dewan Pengasuh untuk berdialog di atas pentas ini dengan rekan-rekan alumni yang hadir pada sore hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, acara Silatnas ini kita isi dengan pertama yaitu tanya jawab dengan para pemateri dan selanjutnya akan kita isi dengan tanya jawab dengan teman-teman alumni. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan untuk naik ke atas pentas untuk mendampingi Gus Muhammad untuk menjadi pemateri pada acara Silatnas ini. Yang kami muliakan Gus Ahmad Bustomi, kami persilahkan. Kemudian Gus Miftahul Zaman untuk hadir di atas pentas. Terima kasih. Baik, untuk membuka acara ini, mohon kepada rekan-rekan alumni untuk memberikan aplaus dulu kepada para pemateri yang hadir di depan kita ini. Pada pertemuan sore hari ini, yaitu Reuni Akbar atau Silatnas santri yang dengan tema menjaga tradisi, membangun generasi. Nah, mungkin ini untuk sebagai pembuka acara pada sore hari ini, kami persilahkan dulu kepada Ketua Umum Iksanu Gus Muhammad Syarif Hidayatullah untuk menyampaikan visi dan misi pertemuan pada sore hari ini, karena ini juga menarik untuk dibahas. Tema yang kita usung ini menjaga tradisi, membangun generasi. Nah, selanjutnya nanti setelah penyampaian visi misi, pertama kami selaku moderator akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri di depan ini. Selanjutnya kami berikan kepada rekan-rekan alumni. Monggo kepada Gus Muhammad untuk memberikan sambutan atau visi misi pada acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja, tema yang diusung silaturahmi alumni ini yaitu menjaga tradisi, membangun generasi. Artinya menjaga tradisi pesantren, membumikan tradisi pesantren di era globalisasi ini. Kemudian membangun generasi, yaitu spirit
keagamaan dan intelektualitas di zaman globalisasi. Karena zaman dulu sama zaman sekarang ini sudah sangat-sangat berbeda. Kalau dulu memondokkan anak sambil sekolah, tapi sekarang yaitu sekolah sambil mondok. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan di zaman ini. Banyak sekali para alumni atau para wali santri mempunyai pemikiran demikian. Sehingga apa? Ketika sudah menjadi alumni, kurang kealumniannya. Artinya demikian. Sehingga maaf, ini sudah, terima kasih. Sudah dari 1037 undangan. Insya Allah yang hadir ini 200-an. Ini sudah 200 lebih, mau 300. Insya Allah. Ini sudah berbeda. Kalau dulu nyireng, kalau sekarang ngarang. Ini yang perbedaannya, sehingga saya sepakat membuat tema kepada para alumni, yaitu membangun tradisi pesantren di zaman sekarang. Agar apa? Agar para alumni itu sadar betul kewajiban sebagai alumni untuk kembali ke pesantren. Itu bagaimana? Untuk menjadi seorang alumni Nur Rahmah yang mengaku sebagai alumni Nur Rahmah di perguruan tinggi, ini menjadi PR sebetulnya. Ada yang mondok lama di Nur Rahmah, mondok Nur Jadid cuma sebentar sudah alumni bilang alumni Nur Jadid. Nah, ini yang menjadi problematika. Sehingga saya memilih tema ini agar para alumni itu sadar betul bahwasanya bagaimana menjaga tradisi pesantren, menjadi alumni Nur Rahmah. Sehingga ini akan terwujud ketika itu sesuai. Karena apa? Tugas alumni itu ketika sudah sambung dengan guru, maka keberkahan akan ada. Maka membangun generasi spirit keagamaan dan intelektualitas bersaing di manapun itu bisa sebanding dengan pondok-pondok pesantren lain. Nah, ini yang menjadi isyarat adanya sebuah tema. Karena Imam Ghazali sendiri itu mengatakan di dalam kitab Akhlak bahwasanya hubungan guru dengan alumninya atau santrinya itu ibarat hubungan orang tua dengan anaknya. Ya, ini yaitu membangun tradisi kepesantrenan agar apa? Alumninya ingat kepada pesantren. Karena sejauh ini luar biasa para ahli. Itu sudah. Baik, terima kasih Gus Muhammad. Kami ke Gus Ahmad Mustomi dulu. Masih terkait dengan tema Gus. Lampu sorot Kami mohon penjelasan jenengan atau masukan atau bagaimana terkait dengan tema ini. Untuk mencetak generasi ini kan agar menjadi generasi yang mumpuni. Ini kan yang bisa bersaing dengan perkembangan era yang sekarang ini, era globalisasi ini. Gus, ini kan butuh fondasi atau butuh integritas yang mumpuni.
bagaimana dari pendapat jenengan atau dari pihak pesantren untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini? Monggo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pondok pesantren Nurul Rahmah ini luar biasa bagi saya sendiri, walaupun saya sendiri tidak pernah mengenyam atau terdidik dari sini, tapi sedikit banyak kita melihat para alumni ini. Kadang-kadang pondok pesantren Nurul Rahmah ini hanya mencetak, kemudian membungkus segala macamnya sudah rapi, tapi yang menikmati ini pondok-pondok pesantren yang lain. Ini hebatnya Nurul Rahmah. Tapi sedikit banyak kita amati bahwa ketika kami melihat ada suatu masjid itu yang jadi khatib kemudian alumni Nurul Rahmah. Ini kan luar biasa sekali. Pondok yang sederhana ini tapi bisa mencetak santri ketika menjadi alumni yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Ini menurut saya ini hebat sekali. Terus kemudian banyak juga para dokter yang sudah jadi hasil jadi telurnya Nurul Rahmah, kemudian mereka semua menjadi orang-orang yang intelek di masyarakatnya masing-masing. Jadi sebenarnya Nurul Rahmah ini itu tadi yang saya katakan, mereka itu kurang yakin bahwasanya pondok yang seperti ini mereka angkat, tapi seperti yang disampaikan kepada adik saya Gus Muhammad ini tadi, ketika mondok di Nurul Rahmah sekian tahun, kemudian mondok 1 tahun di lain, yang dijunjung ada pondok yang terakhir yang meninggalkan kehebatan yang dia jalani di pondok pesantren sebelumnya. Dan saya yakin mereka menjadi dokter, mereka menjadi rektor universitas manapun, saya yakin mereka pasti ingat bahwa, atau mereka lupa bahwa di dalam mereka di dalam mereka mencapai hal seperti itu ada Nurul Rahmah di dalamnya. Itu yang lupa daripada alumni Nurul Rahmah. Seperti itu. Saat itu kita sudah bungkus rapi, kemudian sampai hasil semuanya, yang menikmati hanya pondok-pondok yang lain. Itu yang dibanggakan oleh santri-santri. Masih terkait masalah apa yang sampai sampaikan, kira-kira Gus, tradisi yang bagaimana yang perlu dijaga agar alumni ini tetap pada koridor kealumnian pesantrennya, tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan pesantrennya ketika berada di luar pesantren. Karena banyak mestinya yang hadir pada sore hari ini, banyak santri yang ada yang berusaha, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di Jogja, di Jumbo, di Malang. Bagaimana supaya rekan-rekan alumni ini tidak meninggalkan pesantrennya? Mungkin ke Gus Muhammad gimana menurut Anda agar kira-kira tradisi yang bagaimana ya? Sebenarnya sudah dibahas tadi sama ketua yayasan tentang konsep al-mafhutu ala qadimisoleh wal mafhutin yang dijelaskan, sehingga ketika konsep ini dipakai, ini alumni akan sadar bahwasanya dirinya ketika hidup di zaman sekarang ataupun kuliah di institut atau universitas di mana, atau menjadi pengusaha dan lain sebagainya, ketika sudah konsep ini dipakai, tentunya dia bisa mengistiqomahkan diri. Intinya dia
yaitu kepada sambungan terhadap Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para gurunya. Kemudian ikhtiarnya yaitu dia menjadi seorang yang ada di daerah-daerah tersebut, yaitu bisa menjadi pengusaha dan lain semacamnya. Nah itu. Jadi intinya kalau konsep al-mahfudhu ala qadimus sholih tadi itu dipakai, alumni bisa berkembang melebarkan sayap dengan dua cara itu, yaitu tawakal dan ikhtiar. Tawakal sambungan terhadap Allah, Nabi dan gurunya, kemudian ikhtiar dia menjadi orang hebat di tempat-tempatnya seperti itu, sehingga dia bisa mampu berkompetensi di era globalisasi itu. Karena begitu, ketika saya mengajak kepada alumni pondok yang lain, saya ingat perkataan Kiai Zain Ibrahim, yaitu pengasuh pondok pesantren saya, mengatakan bahwasanya meskipun kita terlahir dari rahim berbeda, akan tetapi kita lahir di satu rahim, yaitu rahim Nur Rahmah. Nah seperti itu. Jadi ketika itu dipikirkan, maka akan masuk konsep itu. Sehingga apa? Berarti alumni yang sukses, dia masih peduli ke pondoknya, dia masih sambungan terhadap guru-gurunya. Nah itu, ketika mengacu kepada alumni Sokrojo, alumni Sidogiri, semuanya membuktikan sam'an wa ta'atan kepada gurunya, kemudian mengacu pada konsep al-mahfudhu ala qadimus sholih wal ahdu bil jadidil aslah, sehingga para alumninya dengan nur para tetesan para gurunya, karena sambungan terhadap gurunya, dia bisa berkompetensi. Banyak alumni mereka yang jadi DPR, yang menjadi atau duduk di pemerintahan, karena mungkin titah dari rahim satu rahim yang berbeda itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Gus. Ini terkait dengan tema kita sudah kupas tuntas. Ini juga tidak kalah menarik untuk dibahas, Gus. Ini terkait dengan Relai Akbar Ikatan Santri Alumni Nur Rahmah yang kita kemas dengan Iksano ini. Perlu saya sampaikan, keorganisasian Iksano ini kan sudah berjalan 1 tahun lebih. Tapi ini masih ada kesan bahwasannya lebih sederhananya subjektif ketua umum Iksano yang diperankan oleh Gus Mamat ini kurang tepat, karena jenengan salah satu keluarga pesantren dan ada anggapan bahwasannya Iksano ini hanya miliknya Gus Mamat. Bagaimana jenengan menanggapi atau menepis anggapan seperti itu? Ini demi keberlangsungan perkembangan ke depan rekan-rekan alumni ini, gimana? Jadi yang Iksano ini yaitu Ikatan Santri Alumni Nur Rahmah. Jadi kata-kata ini sudah artinya bukan diartikan sebagai satu orang yang memimpin, akan tetapi yang namanya Ikatan Santri Alumni Nur Rahmah tentunya semua orang yang pernah menimba ilmu, yang pernah mencicipi ataupun hanya sekedar kencing di pesantren, itu sudah namanya alumni. Bukan kalau ada asumsi di luar yang kontras dengan pemahaman organisasi alumni, berarti dia kurang menjadikan kealumniannya itu benar-benar sebagai alumni. Itu saja. Jadi Iksano itu milik semua alumni, wadah semua alumni. Saya
sebagai mewakili dari keluarga ini hanya sebagai pelaksana saja, bukan Iksano ini bukan lahir dari saya, akan tetapi Iksano ini lahir dari segerombolan para alumni yang merumahkan diri, yaitu rumah Iksano. Yaitu seperti halnya organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu keagamaan lainnya seperti Nahdlatul Ulama. Masa sih Nahdlatul Ulama meskipun diperkasai sama Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab Hasbullah, Ki Bisri Samsudin, cuma milik orang tiga? Itu pertanyaan. Tapi untuk Iksano ini saya katakan bukan milik saya hanya pelaksana yang diberi mandat para masyayikh Nur Rahmat untuk memimpin organisasi Ikatan Santri Alumni Nur Rahmat. Karena Iksano ini tidak ada bayarannya, mohon maaf ya. Ini tidak ada muguk sebenarnya. Kalau kedojo, water undangan, sebenarnya ya meskipunlah seperti ini keadaannya, tapi karena saya ditunjuk sebagai pelaksana, yaitu menjadi ketua Iksano, saya harus mengatakan kepada Dewan para Masyayikh dengan kata siap gerak sam'an wa ta'atan. Meskipun saya bukan alumni, tapi saya menjadikan diri sebagai alumni Nur Rahmat karena saya pernah mengaji Masykur juga dan lain sebagainya waktu masih kecil. Nah seperti itu. Jadi Iksano bukan milik saya hanya menjadi ketua yang ditunjuk oleh Dewan Masyayikh, dan Iksano ini adalah wadah alumni, segerombolan alumni yang menjadi alumni Nur Rahmat. Baik Gus, kira-kira dengan Iksano yang sudah berjalan ini, pengurusnya sudah terbentuk, ini kebetulan hadir juga alumni Putri, nampaknya belum tersentuh, tapi perlu digarisbawahi belum tersentuh dalam artian kepengurusannya belum masuk di organisasi Iksano ini. Nah, apakah ini perlu apakah perlu organisasi Iksano ini masuk dalam organisasi atau lembaga internal pesantren atau hanya di eksternal pesantren saja? Karena ini juga demi keberlangsungan kita sebagai alumni, jadi wadah untuk teman-teman alumni. Gimana? Seperti yang kita kaca di alumni pondok pesantren besar bahwa alumni Putri ya Putri belum gimana? Seharusnya memang kalau alumni Putri memang tidak bisa langsung gabung untuk alumni Putra, itu yang kita baca di majelis alumni yang besar. Sebab ada ketidaksamaan antara alumni yang di Sidogiri kemarin, bahwa ada salah satu kontak daripada alumni Putri masuk ke grup alumni Putra, itu pun langsung dari Dewan Masyayikh mengatakan kalau sampai ini masuk kontak Putri satu saja, maka jangan harap alumni ini besar dan diridhoi oleh Masyayikh. Artinya tetap bahwa nanti ada nakoda sendiri baik Putra dan Putri, seperti itu. Baik. Ini terkait masalah program prioritas. Kira-kira adakah program prioritas untuk menampung agar generasi yang kita bangun ini tetap terjaga? Adakah program prioritas
untuk menampung agar generasi yang sudah kita bangun ini atau kepengurusan sudah terbentuk ini tetap terjaga sehingga alumni yang ada ini dapat berkesinambungan dengan program-program pesantren. Artinya ketika santri yang sudah keluar dari pesantren ini tidak lepas dari kegiatan program-program yang ada di pesantren ini. Jadi tidak ada istilahnya yang sudah disampaikan tadi, tetap ada berkesinambungan antara alumni dengan pesantren. Kira-kira apa program prioritas yang perlu? Di sini ada di alumni Iksano itu ada program-program yang sudah dimufakatkan di rapat kepengurusan, yaitu salah satu program-programnya adalah yang pertama yaitu satu istighosah karena sesuai al-makhluk. Kedua yaitu waqian untuk yang muda-muda, istighosah mungkin yang tua-tua. Yang ketiga yaitu koin alumni Nur Rahmah, artinya koin ini sama seperti punya koin NU. Kalau NU itu untuk masyarakat, kemandiriannya untuk masyarakat, tapi kalau koin alumni itu untuk perkembangan pondok pesantren. Kemudian setelah koin itu yaitu programnya demi menjaga silaturahim para alumni setiap 2 tahun sekali, yaitu ada perkumpulan semacam seperti ini, yaitu agar apa, sambungan alumni ingat kepada guru itu ada di hati para alumni. Jadi ini agenda sebetulnya 2 tahun 1 kali. Jadi tidak setiap tahun ada reuni, tidak, tapi 2 tahun sekali. Nah itu jadi untuk para alumni, untuk sambungan para alumni yaitu ini dengan apa, hadir di perkumpulan alumni dulu, kemudian setelah itu ya koin ini yaitu sebagai sedekah subuh untuk membangun atau sedekahnya para alumni kepada mereka. Dan kalau nanti ada anggapan lu alumni pondok pesantren terkesan minta-minta terus, ya seumpamanya seperti itu, minta-minta terus, kok ada ini koin, ini itu. Memang sebetulnya kemarin sudah pernah dipikirkan bagaimana alumni itu punya usaha seperti halnya pondok-pondok pesantren sehingga bisa membuat seperti air mineral, kemudian juga seperti yaitu basmalah dan lain semacamnya. Nah, tapi kenyataan hari ini ketika itu dipikirkan masih rumit karena alumninya masih belum 100% masih pulang ke Nur Rahmah seperti itu. Jadi untuk seperti ini repot, ada sedikit-sedikit pro dan kontra, sedikit-sedikit pro dan kontra seperti itu, sehingga program itu ditunda. Kapan program itu terlaksana? Nunggu solidnya para alumni Nur Rahmah. Dan untuk mensolidkan pertamanya yaitu adanya istighosah untuk hubungan, kemudian ada khotmil Quran, kemudian ada acara seperti itu. Dan kalau sudah solid, baru akan ada yaitu ekonomikal, yaitu pesantren dari alumni kepada pondok pesantren seperti itu. Jadi untuk saat ini itu hanya yang menjadi sentuhan yaitu hanya koin. Mana dananya koin, alhamdulillah. Tapi saat ini ada beberapa daerah yang mana masih belum tersentuh, sehingga koin ini harus sebetulnya, karena ini yang akan menjadi sentuhan para alumni kepada pondok pesantren. Ini menanggapi Gus.
kira-kira sejauh mana kepedulian alumni kepada pesantren selama ini yang sampean rasakan selama menjadi ketua umum ini? Kepedulian alumni kepada pesantren, wah ini menurut saya sangat ekstrim sekali. Kenapa ekstrim gitu? Ya mulai dari jalannya berliku-liku, gunung-gunung dan lain semacamnya. Kemudian belum masih hadapan sama para alumninya. Kadang engki, punten engki. Nah itu. Jadi program itu seperti air di laut, ada surutnya. Nah ini ada apa sebetulnya alumni Nur Rahmah ini? Apa katakanlah banyak dokter, enggak, kalau dokter enggak ada ya, cuma perawat ya. Dokter S3 sudah bermunculan dari rahim Nur Rahmah, meskipun masih kedokterannya masih istilahnya dia memang alumni Nur Rahmah tapi masih tidak 100% ke Nur Rahmah. Nah, seperti itu. Doktor sudah, S3 sudah. Nah itu, tapi kurang masih kepada Nur Rahmah. Nah ini yang menjadi polemik sehingga saya katakan ekstrim sekali. Karena bagaimana Masyayikh Nur Rahmah ini terkadang berkumpul membicarakan alumni. Saya katakan kepada Masyayikh Nur Rahmah, alumninya untuk sekarang bisa, cuma agak sakti. Sakti dalam artian bagaimana itu? Ya sakti sudah. Ya sakti, banyak pengertian sakti itu. Cara Rocky Gerung itu katakan sakti itu banyak. Apa? Ya sakti, ilmuna sakti. Cara mengelang sakti. Cara bedena sakti. Nah itu. Jadi ya, tapi ya, saya suka alumni Rahmah dengan gayanya, yaitu terkadang semangat, terkadang tidak. Ini menarik untuk tantangan saya seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini saya harap para alumni untuk hadir, ternyata jawabannya tetap katakan sakti seperti itu. Ya alhamdulillah saya suka, senang, dan alhamdulillah kalian hadir. Tapi insya Allah ini masih kepemimpinan saya 1 tahun, insya Allah berikutnya yaitu bisa lah untuk merapatkan barisan atau pulang ke rumah Nur Rahmah, meskipun dari rahim berbeda tetap satu rahim, yaitu rahim Nur Rahmah. Beri aplaus. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan. Terakhir ini sebelum acara ini kita lanjutkan, saya memberikan waktu kepada rekan-rekan alumni baik putra maupun putri ini untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, monggo. Senyampang kita bertemu dalam acara sore hari ini, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Mohon disediakan nih. Bisa maju ke depan ini untuk yang mau bertanya, dipersilahkan untuk maju di dekat kanan. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari alumni putri mungkin, monggo. Ayo, ada yang mau bertanya silahkan, meskipun di sini ada para masyayikh, ingin dengar suaranya alumni loh. Kalau di depannya nunduk, tapi kalau di luar lah seperti ini. Jadi saya sekarang ingin dengar loh para alumni itu bersuara lah, paling tidaklah suara yang khas gitu, yaitu
komentar-komentar yang menarik dan lain semacamnya. Monggo, nggak apa-apa. Semua pengasuh ini, Masya ini menerima loh, dengan lapang dada. Yang penting ada pertanyaan, biar sedikit menarik acara ini seperti itu. Agak panas-panas nggak apa-apa. Oh loh begini loh, terkesan alumni Nur Rahmah minta terus seperti hotmail Quran dan lain semacamnya. Monggo silahkan seperti itu. Ini mumpung ada para masyayikh, biar didengar sama para masyayikh seperti itu. Monggo saya buka, monggo maju. Tidak apa-apa, ini ada pengasuh, ada dewan pengasuh. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdullah Nazimi, selain beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Rahmah beserta jajaran masyayikh beserta keluarga Pondok Pesantren Nurul Rahmah. Ketua Iksaro Gus Syarif Hidayatullah, seperti kaula berjagi bersetujulah para Gus, para orang seperti kaula berjagi, dan juga teman-teman alumni Pondok Pesantren Nurul Rahmah. Langsung menginjak pada acara itu, saya kira kalau masalah tatanan kepengurusan di Ikatan Santri Alumni Nurul Rahmah, saya kira sudah baik untuk di pusatnya. Cuma tergantung dari kita sebenarnya. Sebenarnya apa yang telah disampaikan Gus Ahmad tadi, bahasanya pun benar, leras gak disambut, sudah ditata sedemikian. Cuma alumninya kadang-kadang di hadapan beliau engki senikaki engki. Setelah di luar awa-awa, oh Rahman ini kan cuma terus tak minta tore kita sepakati untuk berapa biayanya, kalau umpamanya 50 juta seumpamanya, letak usaha anak banyak mana kemungkinan suatu ibadah juga. Tapi kebun beliau dari mana Al-Quran juga bisnis senikah memberikan peluang beliau Al-Quran juga bisnis. Cuma kita antusias ngoloh lagi dekat beliau kasar karena sudah tertanam di hati, pasti rasa memiliki, tak nempor pensiran Nurul Rahmah kan kamah membagi gula membagi gula. Ada suatu permasalahan, tidak usah ke forum keluarga atau pengurus ke pengurus luar. Saya tidak akan mundur walaupun satu langkah. Kafir mati guleman untuk Nurul Rahmah. Gula menghimbau karena Buddha yang kita juga berjuang untuk mensukseskan bagian acara ini, utamanya video menterus sukses terus tak minta umpaman merasa todus karena sudah terjadi. Aku nak hataman melulu ini ke santri si kurang ajar karo saya tak ngaku ke pendudukan ngaku kan kita sudah berjuang mau digembosi seperti ini aja. Yang ini paling datang teluratos itu kata-kata apa kayak itu. Kita seharusnya bertanggung jawab bagaimana supaya hadir semua, atau separuhnya hadir aja sudah sukses. Kasar tuh dimompamanan ke depan pingin lebih maju, kita urunan sepakati umpama biaya 50 juta yang dibutuhkan per santri. Ya sebentar biar merasa kuat. Udah saya biar puas Ustaz ya masih banyak. Iya paham, tapi saya sudah mewakili dari semuanya teman-teman yang desas-desus dari teman-teman. Saya sudah menceploknya semuanya ya. Entar dulu sebentar. Jadi ke depan mencet 50 juta seumpamana, ayo berapa santri? 100-an tuh. Oh lebih dari cukup. Jadi
saya mohon cuma kata inti dari Tengkohle torek kita rasa memiliki pada pondok pesantren Nurul Rahmah dan kita jaga kepanikah tentang suatu apa namanya cetak nyaman dengan itu udah kita pendam sendiri. Paling bagus orang memendam suatu rahasia-rahasia orang lain. Jadi kata inti dari Tengkohle, marilah kita tanamkan rasa memiliki pondok pesantren Nurul Rahmah awal ke beliau-beliau pondok pesantren Nurul Rahmah Hadratul Syekh almarhum Syekh Muhammad Zainul Mu'in bin almarhum Kiai Haji Muhammad Nur. Mungkin itu dari Tengkohle. Nyun suara karena didasari dengan napa zaman ini karena hangat dengan situasi. Mungkin lebih hangat lagi dari teman-teman mungkin. Silakan. Sudah, terima kasih Pak Gusno atas, kita beri aplaus dulu Ustadz Gusno. Baik, selanjutnya Ustadz Nurdin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini Pak, sudah pertanyaan. Iya, pertanyaan sekaligus masukan. Oke, monggo. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Mas Syekh Rahman dan juga beliaunya Al-Qaram yang Snurfa. Sebagai santri kita harus memberi masukan sekiranya Iksano ini ke depan makin cerah, makin terang gitu. Jangan pelempem. Kalau punya masukan silakan, kata beliau. S3, S2 silakan. Sekarang mumpung beliau-beliau di depan. Terus yang jadi masukan saya, mohon maaf ya, kepada beliaunya. Saya kira untuk para alumni yang masih jauh ya, termasuk sakti kata beliau-beliau ya, apalagi sarjananya S3, S2, S1, kalau yang berdiri ini S2, laki dan perempuan. Terus terang Gus ya, beliau-beliau mungkin perlu ke depan pendataan beliau-beliau yang S3, yang S2, yang S1 dan juga terutama madrasah aliyah kan terus satu pendataan. Kenapa? Mungkin ada semacam rohaniah secara langsung dari beliaunya Kiai Senurfa, mungkin bisa sadar istilahnya ngopenin karena beliau-beliau S1, S2, S3 ya. Apa oleh S3 saya nikah S2 kutu openin kenapa rahasianya? Karena nanti kalau tidak diopenin kasihan S3 kok rangkul. Jadi setelah dirangkul baru kita apa permasalahannya sampean kok bisa jauh di Nur Rahmah. Yang kedua masukan ya, ya. Yang kedua alumni yang punya lembaga ya, yang punya lembaga baik lembaga musola walaupun punya santri 10, 20 itu saya kira bagus, termasuk alumni Rahmah. Yang punya lembaga TPQ, apalagi yang punya lembaga MI Sanawiyah Aliyah, itu mungkin mohon maaf ya, bukan saya menanti beliau, tapi tugasnya kita, kata beliau, termasuk alumni ya, santri kita tabayun ke beliau-beliau gimana sampean kan alumni Nur Rahmah ya, kan sampean punya anaknya satu sih, satunya masih ada di dalam perut, gimana sampean menjadi contoh dulu, ditaruh di alumni Nur Rahmah minimal 3 tahun lah di sana dulu. Nah, kalau seperti itu santrinya sampean mungkin ini masukan. Kenapa kata tugasnya santri semuanya itu supaya Nurul Rahmah ini alumni rasa memiliki dan juga alumni tidak apa ya sia ini namun pulang ten to kaya sia rumah jadi model lambe kayaknya sini dalam tukar sana sini tetap ya. Jadi saya mohon ke beliaunya mungkin sebagai masukan ke saya mungkin beliaunya karena S3, S2 mungkin kita ya, bukan beliaunya, bukan Gus Ahmad ya, kita ini tabayun ke beliau. Ada apa sampean kok bisa undangan dari 1.000 300
Mungkin ini masukan dari kami. Saya mohon maaf, mungkin banyak teman-teman, silahkan, tidak apa-apa. Beliau menunggu karena untuk kecerahan Pondok Pesantren Rahmah. Mungkin demikian saja. Mohon maaf Gusti Bernama Al-Mukarram Media Senarifat Ustaz Uno, beliau tidak bisa ya, karena beliau selalu ruhnya nyambung ke beliaunya Al-Mukarram Media Senarifat. Mudah-mudahan beliau masih diberi ketabahan, diberi kesehatan, karena beliau selalu garda di depan untuk pesantren Rahmah. Mungkin demikian, mohon maaf yang sebanyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari alumni Putri ada yang perlu ditanyakan. Terakhir dari pihak Putri, monggo perwakilan dari Putri mungkin. Monggo maju ke depan, monggo. Dari alumni Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Jannah. Saya alumni Pondok Pesantren Nur Rahmah angkatan 2022. Baiklah Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang santri atau alumni tidak mengakui bahwasanya dia pernah belajar di pondok untuk menjaga keprivasian dalam hidupnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan, karena ini waktunya tidak memungkinkan. Ini mungkin hanya 3 pertanyaan saja. Mungkin Gus Mamat dulu, mohon maaf ya, ini apa namanya, karena ini waktunya sudah sore, ini menanggapi apa yang disampaikan 3 yang maju tadi, kami persilakan Gus Mamat. Yang pertama ini kan saya kira sebenarnya apa yang disampaikan Pak Gus tidak perlu dibahas di sini sebenarnya. Terus yang kedua ini apa yang disampaikan sebenarnya ini perlunya ada pendataan alumni, karena memang alumni ini kan banyak yang ada yang perlu pemetaan mungkin yang S1 berapa, yang pengusaha berapa, mungkin seperti itu. Terus yang terakhir dari Putri ini, bagaimana jika ada santri atau alumni tidak mengakui pernah belajar di Nur Rahmah? Seperti itu. Bagaimana mungkin? Ya, jadi mohon maaf, ini saya jawab. Yang pertama yaitu pendataan alumni. Alhamdulillah sudah memakai berbagai cara, baik itu tulis ataupun lewat email, sudah di-share di grup-grup alumni. Ternyata yang mengupdatekan diri sebagai alumni cuma 5% dari alumni Nur Rahmah. Lewat Gmail itu, yaitu di barcode 5% dari alumni itu. Kemudian dipakai tulisan itu, sudah saya membuat form saya coba tes di wilayah barat. Alhamdulillah alumni sudah banyak yang mengisi seperti itu. Cuma untuk ke timur saya sudah pernah perintah kepada koordinatornya yang timur, akan tetapi mungkin ada kesibukan itu. Saya sudah mengagendakan yaitu pendataan alumni, karena di NU pun ada kartan seperti itu. Nanti kalau ini berhasil berapa ketemu, ini program-program Isanu dan untuk undangan-undangan ini akan mudah karena sudah terdata para alumninya.
kemudian yang S3, S2, S1 berapa terdata, sehingga ini yang akan menjadi kebaikan. Makanya untuk kedepannya para pengurus itu pendataan dianukan di bukan artinya dikedepankan karena ini sangat butuh. Kemudian kalau seumpamanya bisa itu buat karta tanda alumni Nur Rahmah seperti itu, biar tertata seperti itu. Jadi bagus ini sudah dicoba setelah Kartano di Sidogiri itu ada kartu tanda menjadi alumni Sidogiri. Alhamdulillah sukses. Nah, pertanyaannya kalau mereka sukses, masa kita tidak bisa sukses seperti itu dalam pendataan? Di Sidogiri itu santri aktif pun sekarang yaitu 19.000. Alumni-alumninya sudah yang terdata hampir ratusan ribu. Ini bisa sukses. Gara-gara apa? Lil hikmah lil mahad. Makanya ada slogan di Iksano itu hikmah lil mahad, berkah lil umat. Nah, kalau di Sidogiri itu hikmah lil mahad, hikmah lil ummah seperti itu. Makanya saya hikmah lil mahad, berkah lil umat. Paling enggak lah ini Tampes dan Sidogiri lah bisa program ini. Makanya saya taruh itu hikmah lil mahad, berkah lil umat. Intinya seperti itu. Jadi untuk kedepannya habis acara ini biar tidak ingin debat kusir atau apa, laksanakan pendataan ini sampai berapapun pendataan ini agar apa bisa mengkapling ini sudah profesor, ini DPR, ini gubernur seumpamanya. Insyaallah itu bedanya agar apa. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana jika ada alumni yang tidak mengakui bahwasanya dia pernah belajar di Nur Rahmah, apa harus dibuka privasinya dan lain sebagainya? Ya cukup, yaitu kalau kalian kenal katakan bahwasanya Mbak atau Mas kok bibaan rahim ceto rahim Nur Rahmah. Selesai. Kalau sudah katakan demikian, berarti kata-kata rahim itu degi seperti itu. Itu mungkin tak sadar. Entar boleh, Mbak. Kobi alumni Mbak marah jadi Mbak. Tantar mulailah terserah pilihan lah ibu tahu. Oh, canda apa lah silakan mulai biar ada giroh kealumnian. Dapat katakan ketuk hatinya tidak apa-apa. Ini merupakan pahala. Artinya kita nggak boleh banyak orang mengatakan bon alumni academy, nggak boleh seperti itu. Tabayun, usahakan tabayun karena kita itu nahdiyin lah seperti itu. Tabayun katakanlah Mbak alumni Rahmat Tore mentar kapot torenya habis kan tore sampu tore nikah aku mulai bisa sukses. Ya itu sudah intinya, usahakan tabayun dan lain sebagainya semacamnya. Kemudian untuk pendataan insya Allah tetap kita usahakan sampai sukses alumni Nur Rahmah, karena kalau melihat suratnya yang beredar 1037 surat itu semuanya tersalurkan, tidak ada yang tidak tersalurkan. Bahwa alumni Nur Rahmah ini bisa mencapai 1037 alumni. Berarti seperti itu ketemu, tinggal ditindaklanjuti. Oh alumni ini minta nomor ini, seperti itu. Yaitu harapannya saya tetaplah kompak, kemudian jadi alumni sesungguhnya untuk pondok kita ini, biar pondok kita semoga kita ini akan dilihat oleh almarhum Ki Haji Zainul Mukminin. Harapkan. Baik, terima kasih. Ini mungkin sudah ditutup ya. Ya, ada satu pertanyaan.
karena ini dari materi karena waktu sudah tidak mencukupi, mohon maaf. Mungkin barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti langsung secara sehan saja di kantor pesantren kita bahas kupas di sana, karena ini waktunya tidak memungkinkan. Mohon maaf. Terakhir ini sebelum acara ini ditutup, ini kami mohon nasihat dari Gus Miftah bagaimana alumni ini supaya kembali ke rumah atau kembali ke Nur Rahmah. Karena banyak di luar sana yang masih belum pulang gitu. Mohon nasihatnya dengan bagaimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Nur Rahmah dan semua masyayikh pondok pesantren Nur Rahmah, serta alumni muslimin muslimat sebagian golongan menjadi. Pun bahas bila masalah ihsanu masalah alumni setuju. Kalau tak bahas boleh, cuman kalau pun apa ring sesuatu saya sekiranya update ingat perhatian boleh aku untuk para rabu sebutan kawan menjadi saya setona orang niga montero apa nyaman eka bunga abi guru niga tak butuh rental, tak butuh es, tak butuh nafas. Guru niga cuma ngarap ke murid niga enggak aku napa nyaman perhatian ke pas di murid niga napa nyaman di telatengki niga pas tak enggak ke guru subuh ngapa pas tak enggak ke guru tak ngaku bila ke pondok tak ngaku boleh ke guru pernah moduk Nur Rahmah maka nak abad niga jangan masa kira niga nyambung bi guru pun nyambung nih. Pola namun untuk saya lebih rajin, lebih fokus, lebih mapan, tak enggak ke pondok asal. Kalau boleh cerita, kalau lebih ditanya akibat orang, biar untuk kamu, boleh nggak boleh untuk kencong. Padahal kencong ni kebi Yaman jauhan mapanan Yaman ni, bebas, masya Allah. Tapi kalau nggak boleh kalau boleh kencong, saya nggak jemput. Tak boleh Yaman boleh. Karena gula ni bisa napa ni, bisa jalan, bisa warning. Gara-gara di pondok si awal ni, tak boleh pondok Yaman. Ini kenapa nyaman? Ni kan. Jadi kau nyambung nggak pondok. Jadi nampak pun terserah pun. Jadi nampak boleh esana apa pakai esa polo tak nampak. Jadi gubernur tapi kalau pai pondok ini kisah kalau pai. Biar mempas kalau pai ke pondok kisah kumalen di tingkatan ini semua malen. Coba menentunya nyaman, nang akhirat tak ya kau ya. Bila nunggu nggak akhirat pas, ya nunggu ini tolong ini. Kau tak kenal kapan? Saya nikah. Kau tak kenal. Akan apa ini kan apa nyaman? Kau tu di sambungan di guru, tapi mati pak. Di sambungan di guru. Apa boleh pun setahun sekali ya. Gula cerita ni kapan bulan, gula tarik obel, kangkui, apa dari Yaman ni kan. Jadi gula cakan cakuan tak nyumbang Yaman setiap pondok ke mereka kekurangan biaya guru naropolan tade, guru nabaan Habib Salim tade. Ada sepaling soki ni Habib Salim nang Yaman. Guru nang orang belajar saja. Jadi belajar, pasopung sebiaya. Makan alumni karo kompak pen bulan apa ring sandin paling suka di 100.000 pen bulan ni. Apa boleh pun setahun pen bulan ni, boleh saya murid 500 pen bulan. Boleh saya 200
paling sekon nilai 100.000. Mangkan jangan jadi kamu ilmu na barokah. Barokah kapi, sopuk saya nak jadi kiai kapi. Mau tak jadi kiai masoki, ni keduaan. Beliau ni ketua Ki Alumni Yaman, keduaan. Mau tak masoki, barokah yang mau jadi orang alim. Mau bahas bisa pada duaan, masoki Ki alim. Artinya intinya gula tak bita-bita juga. Artinya membahas pada orang tak ngakuin pondok ke, ni kacan gula sarang gelu. Sarang gelu. Pokoknya muntuk apa le, penjadi kan apa le. Yang penting apa ni kan nyambung ke guru ni. Bila pun nyambung ke guru, maka sedeje eva kempang ya. Nama boleh Nur Rahman ni ke bentuk ni ke, pas sukses ni ke, masya Allah. Gula lambat ni kan ngajak Nur Rahman boleh sepedaan. Makai jauh kalau sepedaan, sak jauh bungatan sepedaan. Dimangkin nyaman numpak motor bulan minggu. Apa barokan kresek gini? Bulan minggu bulan numpak motor mungkin. Numpak sepeda. Artinya pancing dengan motor barokah kalau. Cuma tu pondok ke kamar pondok kamar baik pun. Apa boleh Nur Rahman sini ke bentuk. Cepat tak ngaku dompuk keren lah. Jangan salahkan ketika ngerti kawan apa intinya pun nyambung merasa apa ini kan memiliki Nur Rahman dan kelak kan memiliki Nur Rahman sampai tak ngaku ni kini kesalahan dulu karena apa karena guru ni kan apa mau ada buat kiri ulama ni kan al-amwat asyaddu ihtimaman alal ahya. Orang yang tinggal umur nikah lebih perhatian bom orang Saudi. Orang Saudi kadang paling seminggu sekalian ke kuburan. Kuburan seminggu sekalian. Orang Saudi jika benar enggak ke Saudi. Orang saya mati jika benar enggak ke Saudi. Jika orang biasa. Apa boleh gurun? Nah, gurun ini kayak enggak terus kamu orang. Enggak terus. Enggak apa ini kata enggak dalam bahasa enggak enggak. Artinya apa ini kemudian banyak enggak ke guru, maka semakin banyak harapan barokah bermanfaat ilmu saya bareng nanti kayak itu kurang lebih nusawara bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara ini kita sudahi. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila acara yang kita bahas dari tadi ini kurang maksimal, terutama kepada rekan-rekan ini kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada pembicara pemateri yang di depan ini telah memberikan universitas materi yang kita simak bersama mulai dari awal hingga akhir ini. Kami selaku pembawa acara pada sore hari ini apabila ada tutur kata atau selama memimpin acara ini ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebagai penutup dari acara sore hari ini kami menyampaikan adab kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai kata penutup, karena sehebat atau sebesar apapun kesuksesanmu, pada akhirnya kamu bukanlah apa-apa tanpa masa lalu yang pernah berjasa membuatmu kuat dan dewasa. Berterima kasihlah untuk semuanya. Kami pembawa acara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.